Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Hari ini kita akan kembali belajar dan merenungkan firman Tuhan. Yang saya beri tema, ketika iman dan pengharapan berjalan bersama. Coba bayangkan kita seperti burung Raja Wali, bisa terbang tinggi melintasi badai. Burung tidak terbang hanya dengan menggunakan satu sayap. Dia membutuhkan sepasang sayap yang bekerja secara seimbang. Bayangkan sayap sebelah kanan adalah iman dan sayap sebelah kiri adalah pengharapan. Jika burung itu hanya mengepakkan sayap imannya tanpa pengharapan, dia hanya akan berputar-putar di tempat yang sama. Dia percaya Tuhan berkuasa, tetapi dia tidak punya visi masa depan, kemana dia harus pergi. Sebaliknya, jika dia hanya mengepakkan sayap pengharapan tanpa iman, dia akan jatuh terhempas. Dia punya mimpi yang tinggi, tetapi tidak memiliki mesin atau energi untuk mewujudkannya. Namun, ketika kedua sayap itu mengepak bersamaan, iman dan pengharapan berjalan seiring, maka badai sekeras apapun justru akan menjadi angin yang membawa Raja Wali itu terbang tinggi melintasi masalahnya. Begitu juga hidup kita. Kita butuh keduanya untuk bisa bertahan dan naik lebih tinggi di tengah badai kehidupan. Hari ini, kita akan belajar dari seorang nabi bernama Mika. Kalau kita membaca kitab Mika pasal yang ke-7, situasi yang dihadapi Mika saat itu sangatlah kelam. Dia hidup di tengah bangsa yang moralnya runtuh, teman dekat yang saling mengkhianati, keadilan sulit dicari, dan situasi di sekitarnya yang sangat mengecewakan. Mungkin beberapa dari Anda yang menonton video ini sedang berada di posisi seperti Mika. Anda kecewa dengan keadaan, kecewa dengan orang-orang terdekat, ataupun bahkan mulai lelah dengan keadaan ekonomi dan kesehatan yang tidak kunjung membaik. Namun, mari kita perhatikan apa yang diputuskan oleh Mika di tengah situasi yang hancur tersebut. Dia menuliskan sebuah komitmen iman yang luar biasa di dalam Mika pasal 7 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku, Allahku akan mendengarkan aku. Ayat yang singkat ini mengandung sebuah formula kehidupan yang luar biasa tentang bagaimana iman dan pengharapan bekerja secara praktis di dalam keseharian kita. Ada 3 poin penting yang harus kita lakukan dari ayat ini yang menunjukkan iman dan pengharapan berjalan bersama. Yang pertama, menunggu-nunggu Tuhan. Hal ini tentang iman dalam penantian yang aktif. Dalam ayat ini, Nabi Mika berkata, "Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan." Kata menunggu-nunggu di sini dalam teks aslinya atsape bukan berarti duduk diam, melipat tangan, menangis meratapi nasib, atau pasif tanpa melakukan apa-apa. Menunggu di sini adalah sebuah tindakan iman yang proaktif. Ini seperti seorang penjaga menara suar yang berjaga di malam hari. Matanya terus menatap ke arah laut, menanti fajar menyingsing dengan keyakinan penuh bahwa matahari pasti akan terbit. Ketika kita diuji oleh waktu, disitulah kualitas iman kita dibuktikan. Menunggu-nunggu Tuhan berarti kita mengambil keputusan, memilih untuk tetap setia melakukan bagian kita, sambil menanti waktu Tuhan yang terbaik. Iman membuat kita tetap bertahan di ruang tunggu Tuhan tanpa menjadi kecewa, cemas, dan khawatir. Yang kedua, mengharapkan Allah yang menyelamatkan. Ini berbicara tentang fokus pada sumber yang tepat. Selanjutnya Mika berkata, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Seringkali kita stres dan frustasi bukan karena masalah kita terlalu besar, melainkan karena kita menaruh pengharapan pada tempat yang salah.
Kita mengharapkan atasan kita di kantor menyelamatkan karir kita. Kita mengharapkan tabungan di bank mengamankan masa depan kita. Kita mengharapkan koneksi orang dalam menyelesaikan masalah kita. Tetapi ketika semua itu gagal, maka kita akan kecewa. Mika mengajar kita sebuah rahasia besar. Alihkan pandanganmu dari masalah dan gantungkan harapanmu hanya pada Allah. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan karena pondasinya adalah karakter Tuhan sendiri yang setia. Mengharapkan Allah yang menyelamatkan berarti kita tahu pasti bahwa apapun situasinya hari ini, ending atau akhir cerita hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Dan akhir cerita bersama Tuhan selalu penuh dengan kemenangan. Yang ketiga, keyakinan bahwa Allah mendengar. Ini tentang iman di dalam doa. Bagian terakhir dari ayat ini adalah sebuah klimaks yang luar biasa indah. Allahku akan mendengarkan aku. Perhatikan bahwa Mika tidak berkata, mudah-mudahan Allah mendengar. Mika menggunakan pernyataan iman yang tegas. Allah akan mendengarkan aku. Ini adalah sebuah keyakinan absolut, sebuah kepastian di dalam doa. Saudara sekalian, terkadang ketika kita berdoa di tengah pergumulan yang berat, langit terasa seperti tembaga, seolah-olah doa kita hanya memantul di langit-langit kamar dan Tuhan seperti tidak peduli. Namun ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap tetesan air mata dan seruan hati yang tulus dari anak-anak Tuhan akan membuka pintu surga. Tuhan mendengar, dan karena Dia mendengar, kita bisa tenang menjalani hari, karena tahu bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Kesimpulan bagi kita semua, saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini mungkin tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan. Kabut ketidakpastian bisa datang kapan saja. Namun seperti Nabi Mika, kita punya pilihan. Kita bisa memilih untuk tenggelam dalam keputusasaan, atau kita bisa memilih untuk bangkit dan mengaktifkan iman serta pengharapan kita. Ingatlah 3 hal dari pelajaran kita hari ini. Tetaplah setia menunggu waktu Tuhan. Taruhlah harapanmu hanya pada kuasa penyelamatannya, dan berdoalah dengan keyakinan penuh bahwa Dia adalah Tuhan yang selalu mendengarkan kita. Ketika iman dan pengharapan berjalan bersama di dalam kehidupan kita, maka tidak ada satupun badai yang sanggup meruntuhkan damai sejahtera di hati kita. Sebagai penutup, marilah renungkanlah kalimat ini. Iman melihat bahwa Tuhan sanggup bertindak. Pengharapan memastikan bahwa Dia akan bertindak pada waktunya. Dan doa meyakini bahwa Dia sedang mendengarkan kita saat ini. Mari kita terus melangkah bersama Tuhan. Dan doa saya hari ini, kita semua menerima jawaban-jawaban doa yang selama ini tertunda. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.